Ada yang dipegang-pegang kah? Ada? Ada baik-baik yang pegang. Ini Dik. Oh ini. Ya. Kasih bunyi dulu Dek. Bunyi Mi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan yang ada di tengah-tengah kita bukan pocong, bukan popok, bukan parakang, tapi apa? Setan berupa handphone. Jadi tolong dulu simpang HP-nya bos. Jaga hitungi kodong perasaanku. Saya ini menghargai undangannya Baitul Iman, mestinya saya tarawih sama istri saya, tapi karena diundang ke sini, ya saya hargai, saya datang. Jadi tolong tong hargai perasaanku kodong. Simpan dulu itu HP tak, sebentar selfie Bu. Ya, Bu boleh ya, simpan dulu handphonenya ya. Boleh. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita alhamdulillah di bulan Ramadan. Nah, sekarang saya mau tanya Ustadz Eca, Ramadan itu disebut bulan Ramadan, apa artinya? Apa artinya? Bulan Ramadan. Bulan keberapa itu kalau Ramadan? Bulan keberapa kalau bulan Ramadan? Kau kutanya, Cetong. Oke, kalau begitu Pak Ilo, bosnya Ramadan, Ustadz Tong ini dan bilang dirinya mau-maunya dia bicara. Nah sekarang saya tanya kalau Pak Ilo, apa artinya Ramadan? Menahan, oke. Nah ternyata di antara kita banyak yang tidak tahu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kalau dalam bulan Masehi dia bulan ke-9. Ya, satu. Ramadan itu bulan ke-9. Lalu apa artinya Ramadan? Ramadan artinya panas yang terik. Bayangkan, pada saat itu orang-orang Arab baru masuk Islam, agama yang dianggap agama baru, tradisinya terik panas di bulan 9, tinggi-tingginya panas, lalu turun ujian. Ujiannya apa? Puasa. Bayangkan, lagi terik panas matahari, tiba-tiba disuruh puasa. Kalau kita panas di Indonesia, tidak seberapa Pak. Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, coba rasakan. Kalau yang namanya di Mekkah Madinah, sekali panas, panas betul. Dan pada saat itu diperintahkan puasa. Apa ndak berat cobaannya? Sekarang saja kita masih namanya kita punya ini iklim tropis. Masih bagus. Paling panas 34 derajat. Tiba-tiba siang-siang ada yang posting apa namanya itu? Es buah. Baru ini es buah juga banyak Pak kepala talang. Nah bilang es buah ternyata anunya apa? Puding. Nah bilang es buah, namanya es buah itu ya buah-buahan, ini puding. Ya toh? Bayangkan, kita lagi terik panas matahari, kita lihat di Facebook, kita lihat di grup WhatsApp, kita lihat di Instagram, orang posting apa? Pisang hijau, es buah. Masya Allah, begitu cobaannya berat. Padahal baru postingan foto. Luar biasa. Maka Ramadan diberikan ujian. Puasa kok. Tapi apakah pada saat itu orang Islam bilang, "Bah dede saya tata kodong?" Tidak. Mereka
mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati ya Rasulullah. Itu satu. Bulan Ramadan, bulan ke-9, dan itu makna Ramadan. Kata Ramadan itu adalah trik yang sangat panas. Dua, bulan Ramadan juga disebut bulan puasa. Puasa berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau kita orang Islam, puasa itu ada dua kata yang sejalan, yang sama maknanya, tapi beda dalam pelaksanaannya. Yang pertama kata syam. Syam inilah itu dalam Al-Baqarah. Siapa yang hafal itu surah Al-Baqarah? Hafal? Soal puasa. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah. Tidak hafal? Hafal saja hafal. Ayo, siapa yang hafal? Adik kecil. Ayo, adik kecil. Siapa yang hafal? Siapa hafal? Ayo. Wih, beda uang ustaz ini, beda uang ustaz. Tata kasih hadiah. Meskipun tidak hafal. Terima kasih. Beda itu uang ustaz dengan uang pinwil. Siapa yang hafal itu surah Al-Baqarah? Ayo, Dek. Adik, ini yang di belakang. Batena selalu didengar itu kalau Ramadan. Nah, baca juga tadi Pak Imam. Ayo, siapa yang baca? Siapa yang hafal? Tidak ada? Pak Cetong. Jantomi kita kayak Pak Ustaz Seca ke Pak Cetong kalau tidak ki hafal ini. Tidak ada yang hafal? Yang kacamata? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Inilah perintah pertama tentang puasa. Kata puasa dalam Al-Quran ini syam. Ada kata yang sejalan dengan syam, yaitu saum. Syam itu puasa. Puasa itu adalah menahan makan, minum, dan berhubungan badan secara sengaja dari subuh sampai maghrib. Itu yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Nah, protes kak mahasiswaku. Ada lagi Ustaz. Apa? Tidak ada mide, makan minum berhubungan badan. Ada lagi Ustaz, apa? Azan maghrib. Ya, jadi kalau puasa itu menahan makan, minum, dan berhubungan badan mulai subuh sampai maghrib dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Contoh, terbiasa ki sarapan sebelum pi kantor. Jam 7 bubur ayam habis 1 mangkok. Begitu habis baru kita sadar, oh male puasa pale orang ini. Lanjutkan puasa, sah. Sampai di kantor terbiasa makan nasi kuning. Nah, cambok lagi. Begitu kenyang, male puasa orang. Teruskan. Karena betul-betul tidak sengaja. Sore lagi ada bawakan pisang hijau. Nggak bisa, cambok, nggak sengaja dan lupa makan. Itu rezekimu. Bagaimana kalau di dalam tidak diingat, lagi makan tuh, tiba-tiba, puasa orang, jangan kau bilang tak kalah nih. Begitu kau bilang tak kalah, batal. Jadi gimana Ustaz? Muntahkan lalu kumur-kumur, bersihkan. Itu kenapa ada namanya imsak. Imsak itu bukan mulai berlaku menahan, tapi mulai siap-siap menahan. Hanya ada di Indonesia digunakan. Kenapa orang Indonesia memakai mazhab Syafi'i? Supaya apa? Bayangkan kalau tidak ada waktu imsak. Nah, lagi cambok makin keburu-buru tuh. Imsak menahan nih. Kan? Tapi karena ada waktu imsak itu 10 menit sebelum subuh. Jadi masih ada kesempatan sikat gigi, cuci mulut, mengaji beberapa ayat, baru masuk waktu subuh. Pada zaman Nabi mengajinya minimal 50 ayat untuk masuk sholat subuh. Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana berhubungan badan? Kalau bapak yakin tidak sengaja, jangan kau ketawa anak muda ini urusan orang tua. Cepat nato mengerti ini bela. Kalau dia tidak sengaja, tidak batal. Tapi kira-kira semua orang sengaja Pak polisi deh. Semua kira-kira orang tidak mungkin, tidak sengaja Ustaz. Tidak mungkin Tommy ya. Nah, kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, bagaimana ada yang tanya, Ustaz,
bagaimana hukumnya kalau mengucapkan I love you kepada istri tua? Makruh. Kenapa? Karena pasti bohong kok. Satu, Ramadan namanya Syam. Tapi ada yang lebih tinggi daripada Syam. Apa itu? Saum. Apa itu saum? Menahan diri dari segala yang membatalkan plus yang mengurangi nilai pahala. Jadi bukan sekedar dia tahan makan dan minum, tapi segala maksiat. Terutama satu, mulut. Ini mulut paling banyak yang merusak pahala kita. Komponen dari seluruh tubuh yang paling banyak merusak pahala kita, mulut. Kenapa bisa, Ustaz? Capila. Pacarita salah. Mana Ustaz na carita tong? Nah karena ia miseng. Aku tahu itu cara mana. Mana Ustaz na calatong? Jangankan Ustaz, Nabi saja dia celah. Sebenarnya Nabi Yusuf bagus, sayang, tergoda. Nabi aja dicela. Baik namamu itu Hawa, Adam dan Hawa, sayangnya tersesat. Nabi aja dicela. Apalagi tetangganya. Bu. Bu. Kalau ada tetangga jelek kita lihat, jangan kicalai. Kenapa Ustaz? Karena kejelekannya ibu tidak tanggung. Mau dia maksiat, mau apa kek, kalau ibu tidak campuri, dosanya kita tidak tanggung. Tapi kapan kita cerita, maka ibu tanggung dosa cerita itu. Yang disebut saum itu bahasa ringkasnya puasa plus. Bukan cuma makan dan minum dia tahan, tapi mulutnya dia bisa tahan. Jangan cerita. Yang kedua, paling banyak mengandung dosa, merusak puasa kita apa? Mata. Kita ini kasihan laki-laki. Dijaga saya mata, masuk saya di grup WhatsApp. Ada mentong itu otak porno mami. Mana puasa na sertong itu. Kita juga penasaran. Mau buka bilang enggak singkanu dosa ini, tapi penasaran tongki nah bilang setan buka mau buka ya. Maka mata ini paling banyak mengandung dosa ketika kita puasa. Maka orang yang baik saumnya berhasil, dia bukan cuma lapar dan minum, tapi alhamdulillah dia bisa kendalikan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imam Al-Ghazali dengan cantiknya memberikan ilustrasi bahwa puasa itu seperti buah. Ketika kita melakukan pelanggaran diiris, pelanggaran lagi diiris, lihat barang porno diiris, lihat barang haram diiris, tutur kata yang kasar diiris, memaki diiris, iris. Ibu-ibu, kalau buah mangga diiris terus tinggal apanya? Tinggal apanya, Bu? Tinggal bijinya. Mau makan bijinya? Kalau biji apel masih baik, Ji. Biji kedondong apa? Itulah orang yang berpuasa tidak mampu menahan dirinya dari hal-hal maksiat. Kata Nabi, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tuh, satu, puasa Ramadan. Yang kedua disebut bulan puasa. Kenapa? Karena kita puasa. Berarti orang yang berhasil puasanya, jangankan yang haram, yang halal saja mampu dia kendalikan dirinya. Contoh, ibu bapak, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Tapi jam 12 siang? Haram. Kapan? Meskipun halal, tapi nak kasih ke orang, jangko pisang hijau, jangko halal ini, halal, tidak kucuri, jangan. Kenapa? Kita tahan. Kapan waktunya? Karena belum saatnya. Kapan saatnya? Maghrib. Kalau maghrib sini cepat mau kau kasih, mak. Itu berarti orang Islam kalau berhasil puasanya, jangankan yang batil, yang halal saja mampu dia kendalikan dirinya. Itulah makna terpenting dari puasa. Bulan puasa. Yang kedua disebut bulan maghfirah. Bulan penuh ampunan. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah seolah-olah ingin berkata, Das'at, 11 bulan kau lupa kak, 11 bulan kau maksiat, 11 bulan kau sibuk cari uang. Sudah. Jangan kau putus asa. Jangan kau putus asa. Sini kau. Saya kasih kau hadirkan, mendelete semua dosamu yang 1 bulan, menghapus semua dosamu yang 1 bulan, menghilangkan semua dosamu yang 1 bulan. Inilah Ramadan. Maka merugi orang yang mendapati Ramadan, tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hebatnya,
tanpa memohon ampunan pun otomatis diampuni midosata. Dengan catatan apa? Perbaiki puasa. Karena Nabi memberikan garansi jaminan, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa lillahi ta'ala, puasa dalam arti mampu pengendalian diri, mampu menahan dirinya, dia berpuasa dengan sempurna, otomatis kata Nabi diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan Ramadan yang diampuni di bulan suci Ramadan, dosa yang diampuni bulan suci Ramadan, dosa yang hubungannya horizontal, vertikal, hubungan kepada Allah. Itu dosa jenis kedua, kepada tetangga, kepada istri, kepada suami, kepada pegawai, kepada teman, kepada sahabat, belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Jadi Ramadan bulan ampunan. Bagaimana lagi supaya dapat ampunan setelah menyempurnakan puasa? Yang kedua, perbanyak istighfar. Paling bagus menjelang buka puasa. Dulu waktu masih TVRI dan RRI, tidak ada media massa yang lain. Coba lihat, TVRI menjelang buka, RRI menjelang buka, apa yang kita ucapkan? Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Dulu. Sekarang begitu mau buka apa? Saya direktur anu. Saya anu. Kenapa mi? Nu sareki wanu. Saya pinwil Bank Muamalat mengucapkan hai pacetong. Saya direktur Haji Kalla Group. Saya bilang tuh, saya bukan siapa-siapanya Haji Kalla. Mengucapkan selawat. Ya, nah menjelang buka puasa, penonton medsos tahu bahwa penonton pasti fokus. Maka televisi digunakan membuat acara untuk menarik perhatian umat Islam. Dibikinlah acara-acara yang menarik sehingga apa? Kita lupa istighfar menjelang buka, padahal di situ adalah waktu paling mustajab untuk beristighfar, berdoa. Jadi menjelang buka istighfar, disitulah pintu paling lebar-lebar. Allah buka selebar-lebarnya ampunan menjelang buka puasa. Tapi kita dilalaikan oleh apa? Medsos. Dilalaikan oleh apa? Sinetron. Akhirnya waktu mustajab lewat. Nah dengan catatan kalau istighfar ki jangkit di depan makanan. Karena kalau depan makanan ki itu mulut tak istighfar pasti dalam hati tak yang mana dulu ku makan ini. Nah, aduh Allah, ilah pisang hijau. Wa nastaghfirullah jalan kote. Begitu ada tangan anak sebentar pi kau cilaka. Ya, istighfar. Yang berikutnya supaya mendapat ampunan selepang-lapangnya, seluas-luasnya. Nah, ibu-ibu biasakan sholat sunat taubat. Kapan waktunya Ustaz? Bagus selesai maghrib nunggu isya. Maka yang baik kalau buka ki jangkit langsung kenyang. Karena biasanya kalau langsung kenyang ki itu ngantuk maki. Kenapa kita tahu Ustaz? Karena saya kurasa begitu. Begitu undang kak buka puasa dan enak langsung mak cambuk. Begitu kenyang sekali tiba saatnya taraweh, bayi hancur nih, ngantuk sekali orang. Maka Rasulullah mengamalkan buka puasa hanya dengan beberapa biji kurma, minum beberapa teguk air zam-zam, menuju ke masjid, beliau sholat sunat taubat 2 rakaat sampai 6 rakaat sambil nunggu isya, selesai isya taraweh, selesai taraweh baru makan besar. Sebenarnya kita dengan Nabi kan beda sedikit ji. Kalau kita sedikit-sedikit makan, kalau Nabi sedikit makannya. Kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya kan beda sedikit jadi dengan Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, apalagi selesai itu memperbanyak istighfar, kemudian sholat sunat taubat. Bagus lagi kalau ibu bapak bangun tengah malam memohon ampunan. Dan berikutnya bulan Ramadan disebut bulan penuh rahmat, bulan penuh kemuliaan. Kenapa disebut bulan kemuliaan? Karena ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada yang tahu malam apa itu? Aku kasih lagi hadiah.
Ada yang tahu? Anak-anak, adik-adik. Sini deh. Hah? Oh ya, sudah kau juga sini. Apa itu? Sudah enggak apa-apa. Dikasih kau lagi hadiah. Kasih kau lagi hadiah 2 lembar lagi. Kau siapa itu? Sini. Cium tangan. Ya, cium tangan. Oke, malam apa itu? Malam apa? Sini, dekat sini. Malam apa? Lailatul Qadar. Cocok tonji. Salah namanya mulu Indonesia toh. Malam Lailatul Qadar. Tahu artinya Lailatul Qadar? Tahu. Tahu nama surahnya yang berbicara tentang Lailatul Qadar? Inna, hafal itu? Inna anzalnahu. Nggak hafal? Oh, sudah. Kau tetap dapat hadiah 3 lembar. Oke. Masih banyak. Tenang saja. Nah, sebut malam penuh kemuliaan. Kenapa? Karena pada malam itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Songkok celak Malam apa dek? Malam apa? Malam apa? Sini. Malam apa? Tidak tahu? Ya, tadi dikasih tahu sama temannya, tidak perhatikan ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau makna harfiahnya, arti kata Lailatul Qadar, Laila malam, Qadar penentuan. Berarti malam penentuan. Apa yang ditentukan? Segala sesuatu yang berkaitan hidup manusia ditentukan pada malam itu. Berapa liter dia makan das atlatif, berapa langkah kaki yang dia tempuh, berapa napas oksigen yang dia hirup, berapa liter air yang dia minum, semua ditentukan. Maka ada orang jatah melangkahnya habis, tapi jasa bernapasnya melihatnya masih ada, maka dia lumpuh. Masih ada penglihatan dikasih Allah, tapi tidak bisa jatah melangkahnya habis, maka dia lumpuh. Ada juga orang jatah melangkahnya masih bagus, jatah melihatnya masih oke, masih dikasih, tapi habis jatah mendengarnya, maka dia jadi tuli. Maka malam Lailatul Qadar gunakan untuk meminta segala hal yang berkaitan dengan hidup kita. Misal Pak Dokter Capo ditakdirkan wafat 2022, tapi jantung ngamingkang cak, kau juga sambaran tong kau bilang mau kasih mengamu istrina itu. Tapi pada malam itu Dokter Capo berdoa, ya Allah berikan saya umur panjang agar saya bisa besarkan anakku menjadi generasi Islam yang menyebarkan agamamu. Ya Allah berikan saya umur panjang agar ilmu kedokteranku banyak membantu orang. Akhirnya Allah berfirman, oh baik kita doanya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jibril, takdirnya yang 2022 Desember wafat, tunda sampai waktu yang belum ditentukan. Pak cobi-cobi entong ini aja ini. Ya, maka malam Lailatul Qadar itu jangan sampai terlewatkan. Manfaatkan berdoa. Pada Rasulullah, malam Lailatul Qadar dia kencangkan ikat pinggang beliau, dia kurangi makannya, tidurnya dipersempit, begadangnya lebih banyak. Kenapa? Menunggu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu artinya 83 tahun. Ada yang di sini pernah sholat 83 tahun berturut-turut? Ada? Sembahyang Isya saja tadi paruh rosi banyak sekali bacaan anak pandrak mako. Ustaz ini bisi kali banyak sekali bacaan Ustaz. Pailo bisi kada bilang dede panjang Ustaz. Coba luar biasa. Nah, padahal itu tadi belum juga 20 menit. Iya toh? Tapi sholat di malam itu ketika Bapak sholat lail, sholat tahajud pada malam itu dan turun Lailatul Qadar, Bapak lebih mulia sholatnya malam itu daripada sholat 83 tahun berturut-turut. Bapak ngaji pada malam itu lebih mulia malam itu Bapak ngaji meskipun sejam daripada ngaji 83 tahun berturut-turut. Maka jangan abaikan Lailatul Qadar, tunggui. Lailatul Qadar itu menurut jumhur ulama jatuhnya pada malam ke-17 setiap malam ganjil. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Lalu diringkas lagi oleh ulama 10 malam terakhir. Berarti 10 malam terakhir itu berarti 21,
23, 25, 27, 29. Lalu mereka ulama bermusyawarah dan bermeyakinkan malam 27. Tapi jangan berhitung-hitung kalau ibadah. Jangan makin tunggui malam 27 pi. 27 pi deh ku bangun ternyata 26, 25 masuknya. 25 pi deh ternyata masuknya 27. Maka kalau mau yakinkan dapat tiap malam. Pasti nugapam itu. Tiap malam. Apalagi kalau ada masjid seperti ini. Maka takmir masjid baiknya ini 24 jam buka selama Ramadan. Supaya apa? Orang datang manfaatkan sujud, salat tahajud. Karena kalau di rumah banyak gangguan. Apa gangguan? 1, barangkali anak ganggu ki. 2, masakannya istri. Kita mau masak, tiba-tiba istri masak ikan kering. Pasti ikan kering dipikir. Iya toh? Tiba-tiba anak-anak putar film. Bagus tompat. Pasti dipikir bahwa ditembak mentoloknya ini. Tapi kalau kita di masjid, godaannya lebih ringan. Datang ke masjid. Belum lagi kalau ke masjid, langkah-langkah kaki kita dinilai ibadah. Nah, itulah malam penuh kemuliaan. Lalu ada lagi malam Ramadan disebut dilipat gandakan segala kebaikan. Satu kebaikan lakukan, Allah ganti lebih dari 700 kali lipat. Maka merugi orang yang tidak melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Sedekah. Bu, Pak, hidup ini ibaratnya kita mendaki gunung. Mendaki gunung kalau banyak beban kita bawa, pasti repot ki. Bagaimana caranya? Itu beban yang ada di pundak, ada di pikul, ada di jinjing, ada dipegang. Supaya ringan ki mendaki dunia, kasih orang bawakan ki. Siapa disuruh bawakan ki? Anak yatim, anak piatu, fakir, miskin, janda-janda tua, orang susah. Kasih, mu'allab, kasih dia bawakan ki. Kapan diambil? Sampai pagi. Namanya COD. Iya toh? Ngaseng-ngaseng karena COD toh? Nah sudah, supaya hidup ini tidak berat, jangan bawa sendiri itu beban. Kasih orang. Caranya di bulan Ramadan. Ustadz, saya kan tidak kaya. Sedekah tidak harus kaya. Ustadz, saya hanya bisa 1 dos air minum. 1 dos mau dibawa. Diminum Ustadz Fahru Rosi. Lalu darah itu air minum menjadi darah daging. Darah daging itu dipakai ibadah. Ibu dapat pahala seperti pahalanya Ustadz Fahru Rosi tanpa mengurangi Ustadz punya pahala. Ustadz, saya hanya bisa 10 bungkus. 10 bungkus mau. Saya 2 bungkus di kodong. Bagaimana? Indomie goreng bisa kubikin-bikin. Bawa di masjid. Ada dia makan itu. Dan yakin 10 bungkus, 5 bungkus istri cleaning service, istri saspam jauh lebih mulia daripada 100 bungkus wali kota. Kenapa? 5 bungkus istri cleaning service satpam, hakul yakin 5 bungkus itu murni uangnya dia pakai. Tapi kalau 100 bungkus wali kota, warna pemborong. Dia kimak seriusan nih. Maka sedekah. Adik-adik sedekah. Ustadz, saya hanya bisa beli sandal 2. Beli kok sandal, simpan. Orang pakai. Nah curi orang Ustadz. Alhamdulillah. Berarti Allah mau kau beli lagi yang baru. Kau dapat amalnya, orang dapat dosanya. Dan demi Allah, cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Cari engkau. Maka merugi orang yang memasuki Ramadan tidak memperbanyak sedekah. Bayangkan 1 rupiah di bulan Ramadan sama sedekah 700.000. Apa? Bagaimana kalau kita sedekahkan 100.000 kali lagi 700.000? Berapa itu? Pak Ilo kali lagi sendiri kak kita tahu sebanyak warna orang kita simpang. Ya toh? Sedekahlah. Jangan ragu-ragu, bersedekah dan Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Nih ibu-ibu yang dia ada di belakang banyak kuliah semua cincin tak. Gelang emas banyak semua itu. Kalau mati siapa pakai? Anak. Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi. Nah dengari mama nece ini ceramahku Ustaz toh. Langsung dia bilang mama nece. Berarti Ustaz, berarti kalau mati kak duluan kak mati kawin ki lagi. Sini ki sayang. Ku kasih duduk baru ku peluk-peluk ki. Ku bilang dengar ki sayang nah. Dengar ki baik-baik. Jangankan kita mati. Masih hidup ki saja, nasi selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati aku.
Jadi ibu sedekahlah, sedekah. Saya tidak ancam kini ibu tahu, saya tidak ancam kini, cuma sedekahlah, sedekahlah. Ya, ada semua istilah di belakang. Bersedekahlah, bu. Kalau kita lihat suami tak mulai lain-lain, kan sekarang ini banyak layangan putus, ya toh. Nah, jam maki curhat. Tadi ibu, sepanjang saya dari tempatku Bang Muamalat ke sini, ada kawan saya yang curhat. Saya sudah nasihati memang, jangko, bohong itu, pasti ada istrinya. Tidak mungkin seusia begitu tidak ada istrinya. Ternyata belum 2 bulan dia menikah, lari lagi itu laki-laki karena ternyata ada istrinya. Coba. Nah sekarang kenapa begitu? Karena saya bilangi, karena ibu pelit sedekah. Ibu, kalau mau suami tak dilindungi Allah, tolak bala dengan sedekah. Jangan curhat sama ustad, belum tentu nak kasih ke jalan keluar. Jangan curhat sama saudara tak, belum tentu saudara tak nak kasih ke jalan keluar. Tapi mana? Curhat kepada Allah. Bagaimana supaya curhatnya lengkap? Barengi dengan sedekah. Ya Allah, kulihat suamiku mulai lain. Biasanya tidak pakai parfum. Ini sekarang mana pengaruh ruangan nak pakai. Curiga maki ibu, curiga maki. Pasti ada milai lain itu, curiga memang maki. Daripada update status, tak kusangka kau begitu. Coba ku tahu begini, tidak mau ke apa lagi, tidak mau nampak mi anaknu. Bagaimana caranya? Sedekah. Salat hajat, selesai salat hajat minta, ya Allah lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duitku 5 juta ya Allah, saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 5 juta ini tolak bala, suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba mengamalkan besok. Coba ibu. Cuma masalahnya kalau suami tak bangun juga besok malam, dia juga sedekah. Ya Allah, ini ada duitku 5 juta, capek milik istriku, marah-marah kerjanya Ustaz. Ya Allah, capek ini ada uangku 5 juta, tolak bala. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat. Ada Tommy bapak-bapak bertanya, Ustaz, apakah doanya itu supaya tenang istri, supaya dia ikhlas kita kawin lagi? Saya bilang, kalau saya tahu itu saya tidak ajar, kok saya ngamalkan ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini tausiah kita. Jadi Ramadan disebut, ini pengetahuan awal buat kita semua, Ramadan itu bulan ke-9 Hijriah. Disebut Ramadan yang artinya terik panas matahari. Kemudian Ramadan bulan puasa, Ramadan bulan penuh ampunan, Ramadan bulan penuh kemuliaan, dan Ramadan dilipat gandakan segala kebaikan. Tapi yang pasti merugi orang yang memasuki Ramadan dan tidak mendapat perubahan dalam dirinya. Ibaratnya dia kasih masuk laundry bajunya, dia kasih masuk baik clean westray bajunya, tapi sudah itu bajunya tetap bernoda padahal dia bayar mahal. Itulah orang yang menjumpai Ramadan tidak ada perubahan akhlak, tidak ada perubahan ibadah, dan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk seperti itu, dan Allah rahmati Ramadan kita penuh kemuliaan dan mendapat ampunan sebaik-baik ampunan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailah." Ini menambahkan juga dari Ustaz Das'ad tadi, bahwa di antara kemuliaan Ramadan yang juga masih sedikit. Jadi Ramadan yarmidu Ramadan, trik atau batu yang sangat panas atau keadaan yang sangat panas. Yarmid berarti dia membakar, menghabisi. Di bulan inilah dosa-dosa itu besar kecilnya bisa dihilangkan tanpa jejak. Dan ada dosa yang lebih besar yang mungkin itu termasuk dosa besar yang kita sengaja waktu itu. Di bulan ini ada kelebihan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan yang lainnya. Hadis yang tadi kami bacakan, perhatikan, innalillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah wa lahum da'watun mustajabah. Dan di setiap malamnya ada doa yang mustajabah.
Innalillah, bagi Allah, utaqa. Nah, perhatikan, di setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah pilih terbebas dari api neraka. Aitqun. Aitqun itu terbebas dari api neraka, artinya dari ujung rambut. Kalau kita yang terpilih sampai ujung kuku, Bapak Ibu sekalian, maka orang-orang tersebut terbebas dari api neraka. Lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari di bulan suci Ramadan saja. Dibayangkan setiap hari. Hari ini misal di Baitul Iman ada orang yang dipilih 1, 2, 3 atau mungkin semua, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan Anda tahu apa makna dari terbebas? Terbebas dari api neraka melebihi maafnya Allah, melebihi ampunannya Allah, melebihi segala sesuatunya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari api neraka, Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada tempat baginya kecuali surga Allah. Bukankah semua kita punya dosa? Bukankah semua kita sudah minta ampunan? Tapi subhanallah, kalau kita yang kemudian dipilih untuk terbebas dari api neraka, dosa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan bertahun-tahun kita hidup, bisa dihilangkan oleh Allah dalam satu malam di bulan suci Ramadan. Setiap malamnya ada. Kita tidak tahu Bapak Ibu, malam keberapa kita dapat. Tadi ada kata saat ada malam Lailatul Qadar, itu diampuni dosa-dosa dan seterusnya. Tapi ketahuilah, setiap malam di bulan suci Ramadan itu ada orang-orang yang dipilih untuk terbebas dari api neraka. Doanya gimana Ustaz? Yang biasa dibaca oleh para ulama kita, Imam Masjidil Haram kalau kita biasa umrah, ya, selalu mengulang doa ini. Apa doanya Ustaz? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma, untuk terbebas dari api neraka. Ada doa yang selalu diulang-ulang. Imam Sudais biasa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma, supaya kita termasuk yang dipilih dibebaskan dari api neraka. Allahumma, ya Allah, a'tiq, bebaskan kami, riqabana, seluruh anggota tubuh kami ya Allah, minan nar, dari api neraka. Ini diulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Setiap kali berdoa ikutkan doa ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma, ya Allah, a'tiq riqabana, bebaskan seluruh anggota tubuh kami ya Allah dari api neraka. Maka insya Allah ketika kita termasuk yang dikabulkan doa kita untuk dibebaskan dari api neraka, maka beruntunglah orang-orang itu, haram baginya api neraka menyentuhnya di akhirat kelak. Padahal kita tahu kita semua mati, masih ada saja kadang-kadang dosa yang kita bawa. Untuk supaya api neraka tidak bisa membakar kita, salah satunya minta sama Allah di bulan suci Ramadan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ini hanya berlaku pada bulan suci Ramadan. Setiap hari ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita salah satu di antara orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Juga tadi doa yang dibaca oleh Ustaz Das'ad, itu juga ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat? Nah, ini ketika ada orang yang cari Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat ketika engkau perintahkan untuk bangun mencari malam Lailatul Qadar, apakah doa yang harus saya sering ulang-ulang ya Rasulullah? Perhatikan, kalau malam Lailatul Qadar kita cari pada 10 hari terakhir, ada doa yang diajarkan Rasulullah. Dan yang bertanya ini istrinya. Kata istrinya Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat, engkau yang perintahkan saya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca ya Rasulullah agar saya mendapatkan malam ini? Nah, di antara yang tadi doa yang dibaca oleh Sadat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, taqulina ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ajarkan istri kita, ajarkan anak-anak kita, ajarkan saudara-saudara kita, share di grup-grup kita doa ini, doa agar mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuwun, engkau maha pemaaf ya Allah, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf ya Allah, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Maka orang itu insyaallah akan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kalau dia ikhlas, beriman, berharap ridha Allah Azza wa Jalla.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اجعلنا في هذا الشهر رمضان من المقبولين من الفائزين ومن المتقين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.